Sama satu lagi Pak Hendro Priyono pernah ngomong WNI keturunan Arab jangan sampai jadi provokator viral juga. Gimana Pak? Apa yang terjadi sebetulnya ini Pak? kesadaran saya. Saya ini keturunan Arab. Hampir semua politisi di Indonesia pasti mengenal sosok yang satu ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono. Beliau juga dikenal sebagai seorang pakar intelijen, bahkan dia juga bergelar profesor untuk keahliannya di bidang intelijen. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah suhu intelijen Indonesia. Suatu hal yang menarik dari sosok beliau ini adalah ketangguhan dan kehebatan beliau yang bisa selalu hadir dalam setiap pemerintahan di negeri ini, baik di masa Orde Baru sampai terakhir pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ya kalau dihitung sudah berapa presiden ya, ada 4 presiden ya. Beliau selalu bisa berperan dan hadir dalam lingkungan pemerintahan, istilahnya menjadi ring 1 begitu. Ini yang menarik menurut saya ya. Dan memang juga pernyataan-pernyataan beliau ini juga cukup kontroversial belakangan ini, terutama yang menyangkut dengan masalah soal nasionalisme. Banyak orang yang tidak memahami cara berpikir beliau, terutama generasi sekarang ya. Saya melihat wawancara beliau di SCTV ternyata cukup menarik. Dari wawancara itu saya melihat komitmen dan istilahnya konsentrasi beliau memperhatikan soal nasionalisme di Indonesia. Ya, sebagai seorang yang sudah malang melintang lebih dari 30 tahun di dunia politik dan juga seorang pakar intelijen, beliau mengetahui betul bagaimana perkembangan dan dinamika masyarakat masa Orde Baru sampai hari ini di era reformasi. Ya, salah satu pernyataan beliau yang cukup kontroversial yaitu menyangkut soal keturunan Arab. Ya, beliau pernah mengatakan bahwa keturunan Arab jangan jadi provokator. Kalau dipikir atau ditelaah, benarkah beliau ini membenci keturunan Arab? Ya, kita simak pernyataan beliau. Sama satu lagi Pak Hendro Priyono pernah ngomong WNI keturunan Arab jangan sampai jadi provokator viral juga. Gimana Pak? Apa yang terjadi sebetulnya ini Pak? Ini kesadaran saya. Saya ini keturunan Arab. Jadi gini, nama saya selain Hendro Priyono kan Pak Mahmud. Nah, Abdullah Mahmud dan Pangeran Hikmadiraja. Saya adalah pangeran dari Kesultanan Banjarmasin. Ini buyut saya itu Tumenggung Suryakusuma. Tumenggung Suryakusuma punya ibu orang Arab, namanya Salama. Dasarnya itu dulu, saya tidak ada kebencian sama ras, saya bukan rasialis. Tapi teman-teman saya ada yang jadi provokator. Jadi saya bilang kamu jangan jadi provokator. Saya kan ngomong berdiri sendiri juga. Kan gitu. Bapak Arab juga soalnya. Iya kan saya Arab. Cuman jangan jadi provokator. Kita justru memimpin masyarakat ini supaya rahmatan lil alamin, jangan memprovok gitu. Sebenarnya saya ngomong sama diri saya sendiri kok marah. Saya kan bukan ngomong sama kamu, bukan. Sama saya sendiri. Dari pernyataan beliau ini, dia mengatakan bahwa dia sendiri itu orang Arab, keturunan Arab. Jadi beliau paham banget bagaimana karakter orang Arab. Jadi banyak orang yang selama ini salah tafsir bahwa beliau itu membenci orang Arab atau rasis ya. Sebenarnya itu beliau itu berbicara kepada dirinya sendiri. Nah ini mungkin yang tidak banyak dipahami orang atau tidak ketahui orang ya. Dengan alasan itu makanya beliau bisa mengatakan keturunan Arab jangan jadi provokator. Ya memang beberapa waktu belakangan ini beberapa keturunan Arab banyak menggerakkan massa terutama pada saat Pilkada 2017 ya, yang dimana mereka mendapatkan panggung yang besar dalam politik ya, dengan narasi-narasi Islamofobia, kemudian narasi pemerintah anti-Islam, dan yang sebenarnya kalau kita pikir
atau kita telah lebih dalam, itu adalah suatu upaya politik atau istilahnya uh, usaha-usaha politik mereka untuk mendapatkan bagian dari sebuah pemerintahan. Itu wajar ya. Di dalam era demokrasi memang semua masyarakat, semua elemen masyarakat itu bisa mendapatkan tempat dalam pemerintahan atau menduduki jabatan posisi-posisi publik. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya gitu kan. Apakah caranya itu melanggar etika atau menabrak etika atau bukan? Ataukah caranya itu bisa memecah belah masyarakat, menimbulkan polarisasi masyarakat atau enggak? Nah, kembali kepada pernyataan dari Pak Hendro Priyono tadi ya. Sebagai seorang yang sudah malang melintang di dunia politik nasional dan sudah berpengalaman secara internasional, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini yang menjadi kekuatannya adalah nasionalisme ya. Tanpa nasionalisme kita akan terumbang-ambing oleh dua pendulum, yaitu ideologi transnasional, kemudian yang kedua adalah kapitalisme. Tadi saya dikirim sama Presiden Megawati ke Pakistan. Waktu itu Presiden Pakistan Musharraf. Saya dikirim Presiden. Saya tanya sama Presiden Musharraf, kenapa Pakistan mengizinkan Amerika terbang di atas Pakistan ngebom Afghanistan? Kita udah janji nggak ngebom. Jawabnya dia gini, oh Hendro gampang, kamu tolong jawab ke Presiden kamu ya. Kalau saya larang mereka lewat, mereka tetap lewat, kamu mau apa? Saya bilang, matahari ketutupan, buat nyokso kali gimana? Mendingan saya bilang lewat deh, tapi bayar. Jadi saya kan dapat duit buat bayar utangnya Pakistan. Dia begitu. Oh gitu sebenarnya jawabannya. Gampang aja jawabannya. Iya, suruh duduk nih. Negara Islam di dunia udah nanya saya sama pertanyaan. Mereka menyesal kenapa saya izinkan itu Angkatan Udara Amerika itu sekutu lewat Pakistan. Saya bilang duduk di sini sama saya. Coba kamu jadi presiden Pakistan. Kamu bilang jangan lewat, dia tetap lewat. Kamu mau apa? Nah, itu gitu. Kenyataan gitu. Jadi memang yang penting kan ada sedikit ada pragmatisme, ada keuntungan kita apa nasional. Makanya saya sering teriak-teriak nasionalisme di zaman yang lagi begini nih, reformasi ini. Karena akhirnya kepentingan nasional, kepentingan kita sebagai bangsa, kepentingan kamu sebagai mana, itu kepentingan orang lain ntar aja gitu. Kan saya ngomong tuh pada marah tuh, saya bilang tuh soal Pakistan sama Israel udah aja lah, kita ngurusin bangsa kita yang pada susah. Nasionalisme inilah yang membuat kita bisa bertahan ya, karena sebenarnya dalam dunia politik nasional maupun internasional sebenarnya tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan nasional. Nah, sekarang kalau kita bicara kepentingan nasional ya, kalau kita bicara kepentingan nasional, tentunya apapun yang kebijakan pemerintah harus mementingkan kepentingan nasional gitu ya. Seperti misalkan pelarangan ekspor sawit, kemudian pelarangan ekspor nikel. Pastinya pemerintahan Presiden Jokowi juga mempunyai pertimbangan khusus ya. Karena kalau kita pakai akal sehat gitu ya, itu kan nikel kita, itu kan sawit kita ya kita berhaklah untuk mengolah sendiri gitu ya. Jadi misalkan sekarang ini kita kalah di WTO dalam sidang WTO, sebenarnya nggak ada masalah ya, karena sebenarnya kan aturan itu juga tidak mengikat kita ya. Misalkan kita pun kalah sampai tingkat banding pun juga kita masih juga bisa bertahan, karena masih banyak upaya-upaya lain agar kita tetap mempertahankan kebijakan soal nikel, juga soal kelapa sawit. Nah, saya yakinlah Presiden Jokowi itu punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya, pertimbangan-pertimbangan nasionalisme. Dengan kebijakan beliau melakukan hilirisasi semua sektor dan energi maupun di sektor mineral, itu kan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia internasional. Saya pengen tahu, Indonesia di bawah pemerintahannya Pak Jokowi, Bapak udah ngalamin waktu itu Presiden Soekarno, Pak Harto,
Pak Habibie dan presiden-presiden selanjutnya sampai sekarang di Pak Jokowi. Menurut Bapak, rezimnya Pak Jokowi sekarang tuh gimana, Pak? Pak Jokowi lebih menekankan kepada kenyataan, fakta lapangan. Dulu kita tuh penuh idealisme. Jadi kita ngomongin moral, ngomongin etika, ngomongin ideologi. Sekarang rada sepi ngomongin itu. Tapi bikin pelabuhan, bikin jalan. Saya lihat dalam waktu 8 tahun ini hasil buat rakyat Indonesia yang nyata, yang jelas-jelas. Sekarang Jakarta Bandung aja begitu cepat. Surabaya aja saya bisa pakai, yang dulu nggak pernah ada. Nah, itu bedanya idealisme dengan realisme. Nah, jadi ini Pak Jokowi ini kerja terus. Coba ajak ngomong diskusi soal ideologi, dia nengok kiri kanan capek. Tapi coba kamu bilang, Pak, kampung saya nih banyak menghasilkan jagung, tapi buat memasarkan nggak ada jalan, dia turun. Gitu yang gitu-gitu. Jadi saya lihat tuh ini memang kerja di sektor yang real. Dalam wawancara ini juga Pak Indro Priyono juga mengagumi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ya. Karena dalam 8 tahun terakhir ini aja banyak infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ini adalah sebuah pernyataan yang jujur ya. Saya juga bisa merasakan apa yang dikemukakan oleh Pak Indro Priyono ini. Karena memang di zaman Orde Baru sangat sulit sekali kita mau melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dengan fasilitas dan kualitas layanan transportasi yang buruk gitu. Tapi di era sekarang semua menjadi mudah gitu ya. Mau jalan darat, laut, udara sangat mudah dibandingkan era-era yang lalu ya. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata memang selama ini kita selalu terbawa oleh narasi-narasi kebencian terhadap pemerintah. Tapi mereka yang membenci atau mengkritik itu sebenarnya mereka tidak memahami juga bagaimana psikologis masyarakat yang merasakan perubahan dalam hidup mereka akibat pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam 8 tahun terakhir ini. Ya, paling gampang di Jawa ini ya semua jadi lebih mudah. Mau naik kereta, naik bis, kayaknya semua menjadi gampang dan tidak mahal. Ya, artinya banyak pilihan yang bisa kita pakai di sini. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat.